Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi seluruh umat beragama. Ini gue lagi buat kemasan. Bentar sore gue mau panen. Episode kali ini adalah kelanjutan dari episode ke 20 yang pembahasan tentang TDS ya. Jadi pembuatan kemasan ini ada di video gue di episode ke 15. Ini ya. Jadi apa kabar sobat Medin semua di seluruh Nusantara ya. Jadi gua jelasinnya sambil kemasan ini. Bentar sore mau panen. Oke, langsung saja ke intinya. Gue akan membahas tentang teori konspirasi yang sebenarnya ini sudah lama dibahas, sudah lama diperseterukan tentang mana yang terbaik antara EC dan TDS. Jadi nantinya kesimpulannya gue serahin ke kalian masing-masing ya yang memutuskan. Jadi gue di sini cuma mau membagikan apa yang gue pelajari, dan untuk kalian mau percaya TDS atau EC gue kembalikan ke kalian masing-masingnya sobat Medin semua. Jadi yang pertama dulu, bagi yang punya alat ini, itu kalian udah beli itu jangan terburu-buru langsung dikalibrasi dulu ya. Itu udah beli itu udah dikalibrasi dari sananya memang. Jika kalian ingin mengetahui keakurasiannya itu berapa persen melesetnya, tingkat akuratnya, kalian beli aja air mineral yang le mineral, kalian tes itu le mineralnya TDS-nya itu 177 ya, 177. Jika kalian masukkan hanya 178 100 itu nggak masalah, masih di ambang batas, selisih 20 pun nggak masalah ya. Kalian dapat nilainya 190 berarti lebih tinggi, atau 160 itu masih di ambang batas, karena intinya itu kalian itu berhidroponik paham kondisi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sesuai juga cuaca tanaman apa yang kalian tanam. Nah, kalau untuk cara kalibrasinya, jika selisihnya emang sudah di atas 50, jadi emang harus dikalibrasi ya, supaya lebih mudah. Tapi menurut saya nggak akan sejauh itu kalau memang kalian harus mengkalibrasinya. Jadi yang seperti ini tuh ada dua macam cara untuk mengkalibrasinya. Ada yang mengatakan bahwa yang hitam ini sama yang silver itu berbeda, tapi dalam kasus teman-teman lain juga kadang, bang kok nggak bisa ditekan tombol temperatur lama itu nggak kedip-kedip gitu, nggak keluar. Nah, jadi patokannya jangan di warna ini, ada yang silver ada yang hitam. Kalian coba aja tekan tombol temperatur ini. Jadi gini saya jelasinnya, saya bilang ini tombol atas, tengah, bawah ya, biar lebih gampang ya buat jelasinnya. Kalian tahan tombol temperatur beberapa detik. Jika angka-angka di layar tidak berkedip-kedip, berarti cara kalibrasi alat ini itu bukan pada tombol tengahnya. Jadi untuk cara kalibrasinya itu ya, tahan tombol hold sampai dia berkedip-kedip. Setelah itu tekan tombol tengah ya. Jadi tekan tombol hold, berkedip ya, berarti kalian punya yang kedua. Oke, yang pertama itu cukup mudah. Jika kalian tinggal tekan tombol tengah dia berkedip, kalian celupkan aja di air le mineral, terus tahan tombol tengahnya sampai dia berkedip. Nah, nanti angkanya itu kalian sesuaikan aja ke atas atau ke bawah. Kalian paskan di angka 177. Nah, itu seperti itu ya. Untuk yang cara yang kedua, yang jika kalian tekan tombol tengahnya itu lama nggak berkedip, berarti kalian agak lebih sulit daripada yang pertama tadi. Kalau TDS kalian itu tekan tombol tengahnya nggak berkedip, berarti kalibrasinya pakai cara yang kedua, yaitu tahan hold kalau dia berkedip,
ya, langsung tekan temperatur, akan muncul angka 500. Lihat. Setelah itu kalian rendam ke larutan yang TDS solution yang 500. Nah seperti ini ya. Nah seperti itu gambarnya, cairan itu sampai dia berhenti berkedip. Sabar, saya nggak ada cairan itu. Nah dikalibrasi. Nah seperti itu teman-teman ya, sampai dia berhenti berkedip. Kalian beli itu TDS solution yang nilainya 500. Jika kalian cari cara yang lebih mudah, kunjungi teman kalian yang punya alat TDS. Kalian buat larutan 500, pinjam punya TDS kalian yang kalian percayai yang masih akurat, buat larutan 500 ppm. Habis itu gunakan cara yang tadi. Buat ngomong berapa menit? Udah 5 menit. Nah lanjut ke teori konspirasinya ya. Kenapa gue lebih milih TDS dibanding EC? Gue mau jelasinnya cepat. Oke, saya jelasinnya pakai gambar atau tulisan keterangan seperti ini biar mudah masuk, mudah dipahami. Oke, antara TDS dan EC ya, turun. Apa itu TDS? TDS adalah total dissolved solid, EC adalah electrical conductivity. Mana maksudnya adalah TDS itu adalah total padatan yang terlarut dalam air, sedangkan EC itu adalah hantaran listrik yang dalam jarak per sentimeter. Itu masing-masing punya satuan. Bisa kebacakan? Oke. TDS itu punya satuannya itu ppm, sedangkan EC itu satuannya mikrosiemen atau milisiemen per sentimeter. Milisiemen biasanya ms per sentimeter. Kalau mikrosiemen lambangnya ini mikrosiemen per sentimeter. Jadi ini dua ya. Masing ada yang pakai mikrosiemen, ada yang pakai milisiemen. Biasanya di alat ukur itu pakai yang ini, mikrosiemen per sentimeter dia. Jadi dari sini ya sudah masuk ya, TDS dan EC itu seperti itu maksudnya namanya seperti itu. Lanjut. Nah, part per million, bagian per miliar, sedangkan EC itu mikrosiemen per sentimeter ya satuannya. Lanjut ke teori-teori kenapa TDS 3 dan EC3 itu dipisah. Jadi teori yang pertama, kesimpulannya saya sarankan ke kalian masing-masing ya, untuk memutuskan yang mana kalian percayai. Kalian mau ini, saya serahkan ke kalian masing-masing. Saya cuma menjelaskan apa yang saya pelajari dan berbagi ke teman-teman sobat median semua. Jadi kenapa TDS dan EC itu dipisah? Yang teori pertama itu mengatakan kalau TDS dan EC itu mendeteksi dua hal yang berbeda ya, jadi nggak bisa digabungkan. Dimana TDS itu mendeteksi semua padatan yang terlarut dalam cairan, sedangkan EC itu tidak, hanya mendeteksi ion-ion, kation dan kation. Nah, ada yang mengatakan kelebihan dari TDS itu dia bisa mendeteksi bahkan sampai ke eksudat ya, sampai ke eksudat. Nah, kalau EC, TDS bisa sampai ke eksudat ya. Kalau EC itu hanya karena dia mendeteksi hantaran listrik dalam jarak sentimeter itu dengan satuan mikrosiemens per sentimeter, dia hanya mendeteksi anion dan kation. Itu anion itu ion negatif dan kation itu adalah ion positif ya, hanya mendeteksi. Sedangkan TDS itu bisa mendeteksi sampai ke eksudat. Eksudat itu apa teman-teman? Eksudat itu gas buang tanaman dari akar. Seperti contoh itu kangkung punya eksudat tinggi. Makanya kenapa kalau kalian menanam hidroponik kangkung itu air nutrisinya itu jadi berbau amis ya. Ternyata tanaman juga itu buang air besar, buang air kecil ya. Jadi eksudat itu kita ibaratkan seperti buang air besar, buang air kecilnya tanaman. Nah, TDS itu katanya di teori pertama ini dia bisa mendeteksi ini sampai ke eksudat. Jadi kenapa kadang EC dan TDS itu
punya perbandingan atau selisih angka yang jauh, karena di sini nih katanya ya. Jadi kembali lagi saya serahkan ke kalian mau percaya kemana. Jadi sampai sini kalian mungkin sudah menerka-nerka berarti saya adalah penganut kepercayaan yang ini. Kenapa saya pilih TDS 3 ya, saya nggak milih gabungan antara TDS dan EC, karena ini ada poinnya ini. Jadi ketika ppm nya itu tinggi berarti eksudat ini sudah tinggi, saat itulah kita harus menguras tandon kita ya. Nanti kalian juga kalau lama-lama berhidroponik itu kalian akan tahu ketika airnya itu sudah berbau sangat amis. Jadi nggak usah ditambahin air lagi, tunggu dia sampai habis, nggak usah ditambah lagi, kuras aja, ganti yang baru. Ketika volume air sudah, biar nggak terlalu rugi nutrisinya, kalian tunggu sampai dia sedikit, terus dikuras aja, diganti dengan yang baru ya. Nah habis dari situ di mana lagi, untuk konversinya TDS itu kan part per million teman-teman. Jadi konversinya itu seperti ini. 1000 ppm itu sama dengan 1 gram padatan. Jadi 1 gram padatan itu apapun, entah itu apa yang kalian larutkan ke dalam air, itu bisa dideteksi. Jadi TDS ini bukan alat ukur nutrisi, jadi lebih tepatnya itu mengetahui larutan padatan yang terlarut dalam cairan. Dari panjangannya saja total dissolved solid ya. Jadi keseluruhan total padatan yang terlarut ya, yang larut. Jadi 1 gram dalam 1 liter air itu, misalnya 1 gram gula dalam 1 liter air itu akan menghasilkan 1000 ppm. Kalian coba kalau nggak percaya, tapi jangan pakai air baku. Kalau air baku kalian kurangi dulu air bakunya ppm nya. Kalian coba pakai air hujan yang cuma punya 1-4 ppm. Kalian larutkan 1 gram gula dalam 1 liter air, kalian akan mendapatkan angkanya itu di 1000 ppm. Mungkin keakuratan alat itu kan 2% akan selisih ya, seperti itu. Sedangkan untuk EC dia itu memiliki satuan mikrosiemen. Jadi yang dideteksi itu adalah ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Dari kepanjangan saya kan electrical conductivity. Jadi konduktor itu, ion-ion yang ada di dalam cairan itu dideteksi dan dijadikan angka berapa ion positif dan negatif yang ada di dalam air itu yang menghantarkan listrik. Seperti itu ya. Nah, masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua, kenapa EC dan TDS itu bisa digabungkan? Karena ada yang mengatakan ya, jadi teori yang kedua ini, kalau misalnya nilai dari TDS itu adalah hasil dari EC. Jadi apapun itu alatnya, katanya semua itu dideteksi itu hanya ion-ion ini. Habis itu dikonversikan ke nilai ppm. Tapi TDS sendiri kan TDS 3 dan EC3 saja pisah kan teman-teman. Jadi konversinya itu biasanya tiap perusahaan berbeda-beda, tapi kurang lebih rata-rata itu konversi yang saya lihat itu dalam 1 mikrosiemen maaf, itu sama dengan 0,5 ppm. Jadi yang diteliti EC nya terus itu dikonversikan ke ppm. Itu teori yang kedua. Jadi yang mau percaya silahkan, jadi yang masih menggunakan EC gabungan TDS silahkan. Jadi saya serahkan ke kalian yang mengatakan. Jadi kalau misalnya 2 mikrosiemen sama dengan 1 ppm, jadi seperti itu ya, dan kelipatannya terus. Jadi kalian mau pilih yang mana, saya serahkan ke kalian. Jadi seperti itu. Udah berapa menit nih? Nah, kira-kira sudah bisa ditangkap ya. Jadi ini konversinya biasa yang terjadi itu 1 mikrosiemen per sentimeter itu sama dengan 0,5 ppm. Oke. Jadi dari sini kalian sudah bisa menebak kenapa saya pilih TDS 3 saja. Bukan karena dia murah, tapi karena saya berpikir untuk TDS, EC juga perlu.
keduanya perlu, tapi ada juga kebun itu pertanian itu enggak menggunakan keduanya ya. Jadi masing-masing itu ke kemampuan kalian untuk mengetahui kebutuhan tanaman itu dan melihat gejala-gejala juga dari tanaman, kira-kira kekurangan atau kelebihan. Jadi kita mainnya di angka berapa, jadi kalian percayakan saja itu pada alat kalian. Kalau untuk mengetahui keakuratannya itu kalian tinggal beli aja lem mineral, kalian coba seberapa besar dia selisih dengan 177 ppm itu ya. Oke, cukup sampai sini dulu episode kali ini. Jika ada penjelasan saya yang membingungkan, saya tunggu di kolom komentar ya. Jadi terima kasih juga yang udah subscribe ya. Saya lihat di sini udah ini kata ini. Terima kasih dukungan kalian teman-teman semua, sobat Medan. Dukungan kalian itu membuat saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mulai aja dulu, niat adalah modal utama, dan sampai nanti. Dah.